Oke teman-teman, kita akan banyak nih menanyakan sesuatu karena di sini ada Pak Ateng. Memang ya, kalau kita nengok dari penampilan dia itu sangat menakutkan. Tapi yang jelas Pak Ateng punya banyak pengalaman tentang suhu, ilmu-ilmu gaib. Oke, kita tes, kita tanya, benar apa enggak? Halo Pak Ateng. Yuk, malam, Mas Andre. Sepertinya kalau aku lihat Pak Ateng ini orangnya sedikit berbeda, kayak serem-serem menakutkan. Enggak, serius nih Pak Ateng, serius. Karena aku sendiri perlu lah ya, seperti teman-teman mungkin ingin tahu lah hal-hal yang gaib-gaib itu. Gini Pak Ateng, kan banyak tuh orang yang bilang, oh ini kena santet, oh ini kena pelet, ya kan teman-teman ya, ini kena guna-guna, ciri-ciri rumahnya seperti ini, orang yang kena guna-guna seperti ini, orang yang kena pelet seperti ini. Tapi jangan nenek-nenek pula. Enggak, ini serius. Pak Ateng, mungkin selain aku teman-teman juga ingin tahu ini. Sebenarnya apa sih perlunya dulu? Kok orang sampai mengguna-gunai orang atau sampai memelet orang gitu? Betul ya. Oke. Kita jelaskan itu ya. Jelaskan itu dulu. Kalau masalah pelet, ya Mas ya. Kenapa orang memelet orang? Ya kan? Karena dia suka sama orang itu. Mungkin bisa jadi cinta ditolak, dukun bertindak, mungkin gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Makanya mainlah ilmu pelet. Karena dia cinta sama seseorang itu, cintanya tidak terbalas, bertepuk sebelah tangan, daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang. Udah jelas tulang kita putih, ya kan? Enggak, maksudnya beginilah. Sekarang ciri-cirinya gimana? Tadi kan kenapa orang begini. Ciri-ciri maksudnya sekarang ciri-ciri yang kena santet. Ciri-ciri yang kena santet itu banyak, jenisnya banyak. Santet ini misalkan ginilah. Orang yang kita benci lah ya. Sama seseorang. Terus kita santet dia. Oh, itu ciri-ciri. Mau tahu ciri-ciri itu? Ciri-cirinya bagaimana? Kalau ciri-ciri orang kena santet, ya salah satunya, ini santet ini banyak. Iya. Ada santet ini Mas, yang namanya tuju. Tuju itu adalah bola api yang terbang. Ada santet itu pakai boneka, gitu istilah kan. Jadi santet ini banyak. Ciri-ciri salah satunya orang kena santet, umpamanya ada seperti gila gitu Mas. Ya, gila gitu. Berarti memang bisa gila ya? Iya, gila gitu. Ada juga ciri-ciri orang kena santet, kurus, badannya kurus gitu. Oh, berarti tergantung permintaan lah ya. Cuma kita nggak tahu ya, ini ciri, ini pengalaman yang kita yang kita tanya-tanya sama empu-empu, sama dukun-dukun, kayak gitu istilahnya. Kalau kita ya nggak tahu gitu, karena kita pengalaman hanya mewawancara mereka, tanya-tanya gitu. Karena kita orang budaya gitu. Kita orang budaya. Tapi sepertinya Pak Ateng nih kayaknya itu tadi yang aku bilang, agak serem-serem dikit, dari sorotan matanya agak tajam ya kan. Ya kan teman-teman ya. Oke. Masalah seremnya, masalah seremnya itu kan penilaian orang, ya kan ya. Tapi kalau kita jujur aja, karena kita orang budaya gitu kan. Ya seperti itu kan budaya orang-orang kita dulu gitu, orang-orang tua kita dulu gitu. Iya. Atau zaman penjajahan Belanda mereka memakai seperti itu gitu. Itu kan budaya. Tapi kalau zaman Belanda dulu orang berperang kan tanpa senjata tuh, wajar lah ya kan. Jadi sekarang kenapa kok masih? Apakah memang betul masih ada, atau seperti halnya itu turun temurun itu? Mas tengok aja sekarang. Kalau nggak salah kita seperti panjat pinang itu budaya siapa? Di zaman Belanda. Sampai sekarang ada nggak panjat pinang?
Aku nggak tahu ya. Kalau sekarang memang ada, cuman budaya Belanda atau Itu apa? enggak, itu budaya dari zaman Belanda. Seperti santet, ya kan? Kayak ilmu-ilmu penuh seperti itu dulu untuk melawan para Belanda. Ya, ya. Tapi sekarang Belandanya udah nggak ada lagi, nggak menjajah lagi. Ya, Ya justru itu yang kutanyakan, kenapa kok masih ada gitu iya, ya orang? karena barang ini sudah ada pada dulunya, Hmm. pada zaman-zaman dulunya, Hmm. ya sampai sama sekarang. Karena Belanda ada ya kita sama kita aja lagi, mau sakit hatinya sama orang itu, dia bikin sama orang itu gitu. Maka itu budaya. Budaya itu kerja, namanya budaya. Kerja orang-orang terdahulu kita, itu budaya. Oke lah ya, itu budaya lah ya, macam santet, tenun, teluh tuh ya. Sekarang beginilah, aku bukan nggak percaya, tapi karena mungkin aku sering dengar lah, sering kutonton lah ya, itu orang yang kena apa namanya, dia kena pelet, apalagi sekarang nih Pelet apa? banyak sekali ya yang ku dengar aja ya, ku tengok ya, aku nggak nengok secara nyata tuh kan, tapi kira-kira benar apa enggak itu? Iya. Kalau kita bilang benar, bisa-bisa jadi. Kalau kita bilang tak benar, karena pembuktian ini nggak ada. Sekarang gini, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri. Bisa kita buktikan. Ciri-ciri orang yang kena pelet, ya Kena kan? pelet. Kalau laki-laki gimana? Kalau perempuan bagaimana? Oke. Kalau yang laki-laki kena pelet, dia pemikirannya linglung. Dia pikirannya linglung, dia manut aja, manut aja sama si pemelet ini. Nah, nggak nampak dari wajahnya, tidak ada cerianya, cuma manut gitu. Ibarat batinnya terpaksa. Batin ini terpaksa. Gitu. Berarti kalau suami takut istri, ya teman-temannya itu Jujur ya. bisa jadi kena pelet ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Suami itu Hmm. tidak ada takut sama istri. Yang ada suami itu sayang sama istri. Karena gitu, dia manut ini karena sayang dia sama istrinya. Karena ada anaknya. Kan gitu istilahnya. Karena dia susah mendapatkan kemarin. Kalau seandainya nanti dia bertingkah umpamanya, nanti istrinya sakit, kalau istri sakit dia juga yang repot. Orang yang punya pemikiran ke depan. Bukan dia takut sama istri. Masa takut sama istri? Jadi kalau yang masih lajang tuh ciri-cirinya gimana? Nah, yang masih lajang itu tadi. Dia Kayak orang gadis lah gitu. umpamanya Yang kena pelet yang sama laki-laki gitu. oke. Hmm. Kalau perempuan yang dipelet laki-laki, dia mau sukanya itu nggak bahagia, nampak nggak bahagianya. Murung istilahnya nggak, dia nggak ada kebahagiaannya gitu, cuma ngikut aja gitu, nggak ada ceria gitu kan, nampak dari aura orang tuh senang ceria. Itu seberapa lama kena seperti bisa kena seperti apa namanya, proses Bertahan lamanya tahan lamanya itu, Tergantung. dari proses sampai akhirnya itu. tergantung jenis peletnya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 3 bulan. Tapi kemungkaran tidak akan pernah kekal. Gini teman-teman, baru kita tahu ya kan. Tapi aku main penasaran nih, kenapa kok sekarang itu orang berpikirnya singkat ya, nggak bisa untuk menggait seseorang jalan pintas. Kenapa pikirannya singkat? Karena nggak panjang. Cerdas ya teman-teman, cerdas. Memang iya, kenapa singkat? Karena nggak panjang ya kan? Oke lah, kita sudahi dulu lah ini. Mungkin kita sambung lagi nanti di episode yang berikutnya. Oh gitu ya. Oke teman-teman ya, tetap di channel ini Campur Lakor. Dadah.